Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kalangan masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya arisan. Selain menjadi ritual sebagai supaya mempererat tali silaturahmi antara keluarga, antara tetangga, rekan kerja, hadiah yang ditawarkan dalam suatu arisan itu semakin hari semakin luar biasa. Ada di antaranya arisan uang, arisan motor, bahkan sekarang ada yang dinamakan yang namanya arisan haji. Dalam satu basul masail di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, ada yang mempertanyakan bagaimana sih perspektif hukum Islam terhadap arisan haji. Jawabannya kami ambil dalam kitab Al-Qalyubi juz 2 halaman 208 yang berbunyi, Al-jum'atu masyhuratu bainan nisa bi anta khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'ati minhunna qadron muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin fatadfa'uhu liwahidatin ila akhirihinna jaizatun kama qalahu al-wali al-iraqi. Kerukunan yang sudah terkenal di antara para wanita dengan jalan salah seorang wanita mengambil dari para jamaah mereka sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jumat atau setiap bulan. Kemudian wanita tersebut memberikan jumlah yang terkumpul kepada seseorang sesudah wanita yang lain sampai yang terakhir dari mereka. Nah, itu yang dinamakan arisan, dan itu hukumnya jaizatun, boleh-boleh saja, sebagaimana pendapat Al-Wali Al-Iraqi. Pandangan hukum Islam terhadap arisan haji adalah sebagai muamalah yang diperbolehkan, meskipun ONH-nya atau ongkos naik hajinya itu berubah-ubah, sehingga otomatis setoran yang harus dibayar pun pasti berubah-ubah. Sebab arisan itu menggunakan kirod atau akad pinjaman, sehingga perbedaan jumlah setoran itu tidak mempengaruhi dalam keabsahan akad tersebut. Jadi pandangan hukum Islam terhadap arisan haji itu hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih status hukum melaksanakan haji bagi anggota arisan haji? Apakah wajib atau tidak melaksanakan haji? Jawabannya kami ambil dalam kitab Al-Mahali juz 2 halaman 287 yang berbunyi, Al-iqradu huwa tamliku syai'i ala ayyurada badalahu. Akad hutang piutang itu adalah pemberian milik terhadap sesuatu dengan dasar akan dikembalikan penggantinya. Jadi jika yang mendapat arisan haji itu orang yang masih harus melunasi setoran, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji, karena sebagian dari uang yang diterima adalah uang pinjaman. Sedangkan ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, itu kita sudah tidak boleh memiliki hutang. Apalagi keluarga yang kita tinggalkan itu harus dicukupi kebutuhannya. Maka apabila posisi kita seperti itu tidak wajib haji.
kecuali apabila dia memiliki kelebihan yang cukup untuk membayar hutang atau dia menerima giliran terakhir sehingga dia tidak lagi menanggung jawab atas hutangnya, maka dia wajib haji. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah sah hajinya jika biaya yang digunakan itu diperoleh dari uang arisan haji? Nah, untuk yang pertanyaan ketiga ini kami ambil dari kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 233 yang berbunyi payaji hijjul fakiri wa kullu ajijin haisuj tama'a fihi al-huryatu wa taklipu kama lau takallafa al-maridu hudurul jum'ah. Mencukupi haji dari orang fakir dan setiap orang yang tidak mampu ketika berkumpul kepadanya kemerdekaan dan sifat taklif atau mukallaf, sebagaimana andai kata orang sakit memaksakan diri untuk sholat Jumat. Adapun dalam ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang mendapat arisan haji, baik yang menerima giliran pertama atau yang menerima giliran terakhir, hukumnya tetap sah. Jadi bisa diambil kesimpulan, yang namanya arisan haji itu hukumnya jaizatun, boleh-boleh saja, dan hajinya tetap sah, baik itu dilakukan oleh orang yang menerima giliran pertama ataupun yang menerima giliran terakhir. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang telah menonton. Mari kita doakan para jamaah, khususnya dari negara kita Indonesia, umumnya jamaah haji seluruh dunia, mudah-mudahan bulan depan bisa melaksanakan haji dengan lancar dan diterima oleh Allah sehingga menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum bisa berangkat tahun ini, mudah-mudahan dalam tahun-tahun kedepannya bisa mendapat kesempatan untuk berangkat langsung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau i'rab. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.